Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus ditanyakan saat USG. Nah, mungkin banyak di antara kita yang masih bingung. Nanti kalau kita USG mau nanya apa ya? Ataupun banyak mungkin ibu-ibu yang saat USG cuman menanyakan, sehat nggak dok? Atau jenis kelaminnya apa dok? Atau normal nggak dok? Kebanyakan seputar itu saja ya. Sebenarnya sangat banyak pertanyaan penting yang harus kita tanyakan saat USG. Apa-apa saja yang harus kita ketahui? Nah, simak video selanjutnya. Nah, apa itu USG? Jadi USG ini semacam alat yang digunakan untuk memeriksa kondisi, ini khususnya USG kehamilan ya. Jadi alat yang digunakan untuk memeriksa bagian dalam rahim, khususnya menggunakan gelombang suara atau ultrasonografi. USG ini ultrasonografi menggunakan gelombang suara. Nah, jadi ibaratnya USG ini seperti stetoskop, itu untuk mendeteksi misalnya detak jantung. Begitu juga USG untuk mendeteksi kondisi janin. Mungkin sebelumnya pada dahulunya USG ini belum terkenal luas di kalangan kita, karena mungkin untuk memeriksa kehamilan hanya menggunakan palpasi atau dengan cara diraba, kemudian mengukur tinggi fundusnya atau tinggi rahimnya, kemudian mengukur lingkar lengannya dan sebagainya, sehingga dengan mengukur bagian luar saja digunakan untuk mendeteksi kondisi janin di dalam, kemudian detak jantungnya, kemudian berapa beratnya. Itu cara dulunya. Kemudian ilmu terus berkembang, kemudian muncullah USG. Jadi dengan USG ini bisa dilihat air ketubannya banyak atau sedikit, kemudian ukuran janinnya berapa, apakah sesuai dengan usia kehamilan, begitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah USG itu aman? Amankah USG dilakukan terus-menerus? Jadi tentunya sangat aman, karena alat ini memang sudah dirancang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi tumbuh kembang janin di dalam rahim. Kemudian kapan sebaiknya USG itu dilakukan? Nah, misalnya ibu sudah telat misalnya menstruasi, sudah telat 2 minggu misalnya, kemudian ibu tes pack kemudian positif. Nah, sudah bisa kita lakukan USG ya, tergantung kondisi ibunya mau kapan USG. Namun pada saat telat sudah di tes pack kemudian bisa kita langsung pergi USG untuk melihat apakah ada kantong kehamilannya. Kadangkala mungkin kantong kehamilannya itu belum terlihat. Kemudian apakah kehamilannya di dalam atau di luar rahim. Ini perlu sekali diperhatikan dari awal kehamilan. Mungkin ada juga yang dinamakan dengan USG transvaginal. Artinya USG ini dilakukan melalui vagina, kemudian untuk memeriksa apakah kehamilan ini di dalam rahim atau di luar rahim, kemudian apakah ada kantong kehamilannya. Jadi USG transvaginal ini keuntungannya dia lebih cepat melihat. Mungkin pada USG yang biasa ibu-ibu lakukan, mungkin belum kelihatan kantongnya saat usia telat misalnya 3 minggu atau 4 minggu. Namun pada saat USG transvaginal ini sudah jelas sekali, misalnya saat usia kehamilan 4 minggu, telat kehamilan 4-6 minggu, sudah dapat dilihat dengan jelas kantongnya. Namun pada saat USG yang biasa saja mungkin belum terlihat, begitu. Nah, macam-macam USG itu ada USG 2 dimensi,
ya, USG 2 dimensi. USG 2 dimensi ini menggunakan gelombang X dan Y. Kemudian 3 dimensi menggunakan gelombang X, Y, dan Z. Kemudian USG 4 dimensi ini terdiri dari gambar yang sudah bergerak, seperti yang kita lihat saat USG sudah melihat janinnya bergerak, air ketubannya, seperti itu. Nah, kemudian USG pada trimester 1, apa gunanya? Yang pertama, untuk melihat apakah kehamilan kita ini sudah terlihat atau belum. Ini kehamilan sudah terlihat atau belum. Kemudian, apakah kehamilan tersebut di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi ini sangat penting dilakukan USG pada trimester pertama tersebut. Kadangkala ada kehamilan ekstrauterin atau berada di luar rahim yang perlu penanganan khusus. Kemudian USG pada trimester 2, apa gunanya? Untuk melihat kepala, perut, kaki apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kadangkala mungkin ibu yang asupan nutrisinya kurang, kemudian yang mungkin punya masalah tertentu, sehingga kondisi janinnya pun berpengaruh. Janinnya pun mungkin bisa jadi kecil dari usia kehamilan, yang seharusnya berat janinnya misalnya 2000 gram, tapi karena ada masalah tertentu, jadi berat janinnya tidak sesuai, masih kurang misalnya. Jadi pada saat USG ini maupun USG trimester 1, 2 maupun 3, jadi kita perhatikan apakah kepala, perut, kaki, pokoknya badan janin itu apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kalau ibu-ibu USG tanyakan. Kemudian yang ketiga, untuk melihat tumbuh kembang janin, kelainan, dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan saat USG atau yang perlu ibu-ibu tanyakan saat USG. Yang pertama ada kondisi janin, yang kedua ada air ketuban, yang ketiga ada plasenta, yaitu kondisi janin, air ketuban, dan plasenta. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kondisi janin. Jadi saat USG misalnya dokter lagi periksa nih ya perut ibu. Jadi posisinya gimana dok? Kepalanya gimana? Adakah di bawah, sunsang atau tidak? Jadi kita tanyakan begitu. Jadi jangan hanya menanyakan normal nggak dok, apanya yang normal. Jadi harus kita tanyakan kepalanya di mana posisinya, apakah di bawah, apakah sunsang atau kepalanya di atas. Jadi penting untuk ibu ketahui untuk penanganan selanjutnya. Kemudian berat badan janinnya. Ya, bukan berat badan bayi, berat badan janinnya. Apakah sesuai dengan usia kehamilan? Misalnya ibu datang ke dokter untuk periksa pada usia kehamilan 20 minggu. Nah, beratnya ini sesuai nggak dok dengan usia kehamilan saya? Jika belum, bagaimana caranya? Jika sudah, apa yang harus dilakukan? Begitu. Kemudian detak jantungnya. Detak jantung janin normal itu berkisar antara 120 sampai 160. Nah, ibu tanyakan, nanti kan ibu mendengar suaranya itu pas saat USG. Jadi kita bisa melihat atau tanyakan, itu normal nggak dok? Ya, teratur nggak dok? Jadi kita perlu menanyakan itu. Kemudian yang kedua, air ketuban. Air ketuban ini juga sangat penting untuk ditanyakan. Misalnya air ketuban yang sangat banyak atau yang sangat sedikit bisa menyebabkan fetal distress atau stres janin dan bisa menyebabkan kematian. Maka air ketuban pun perlu kita tanyakan. Air ketuban saya gimana dok? Apakah normal? Kemudian apakah banyak atau terlalu sedikit? Atau sudah cukup? Gimana? Apakah keruh? Mungkin ibu kurang minum air. Kemudian, ini air ketubannya keruh. Dokter bilang begitu. Jadi harus ibu tanyakan. Jadi bagaimana harusnya dok? Mungkin ibu harus banyak minum air putih begitu. Jadi kita sangat penting untuk menanyakan seperti tadi kondisi janin, air ketuban, yang ketiga plasentanya. Plasentanya normal atau tidak? Posisi plasentanya itu di mana? Di bawah atau di atas? Kemudian jika di bawah, apakah plasentanya itu menutupi jalan lahir atau tidak? Misalnya jika menutupi jalan lahir,
plasenta itu menutupi semuanya, sebagian atau seluruhnya. Kemudian tali pusatnya bagaimana, melilit leher bayi atau tidak. Jadi ini penting untuk ditanyakan. Nanti jika mempunyai masalah kita cepat mendeteksi. Nanti jika ibu sampai di rumah, ibu tidak menduga-duga lagi, kenapa tak tanyakan itu tadi ya. Perlu kita persiapkan apa saja yang harus kita tanyakan saat kita USG agar tidak timbul pertanyaan misalnya saat sendiri di rumah atau saat bercerita dengan siapa, keluarga. Iya, kenapa tidak kita tanyakan itu tadi saat USG? Maka ini ada poin-poin penting, 3 poin besar yang harus ditanyakan saat USG. Jangan hanya sampai menanyakan normal atau tidak, jenis kelamin saja. Jadi ada kondisinya, air ketubannya, plasentanya untuk penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang terakhir, kondisi ibu. Kondisi ibu ini memang sangat penting karena baiknya kondisi ibu akan berpengaruh kepada kondisi janin yang ada dalam rahimnya. Seperti tekanan darah ibu, apakah tekanan darah ibu normal? Karena jika tekanan darah tinggi bisa menyebabkan preeklamsi atau tekanan darah berbagai macam penyakit yang disebabkan jika tekanan darah terlalu tinggi. Kemudian nadi ibu apakah normal, pernafasannya, kemudian berat badannya. Jika berat badan ibu kurang, apa akibatnya? Jika berlebihan, apa akibatnya? Jadi banyak penapisan yang dilakukan sebenarnya selama ibu kunjungan. Jadi jangan heran jika ibu-ibu ditanyakan oleh petugas sebelum melakukan USG. Mungkin banyak yang ditanya, gimana bu, ada penyakit khususkah ibu, berat badannya ditimbang, tensinya atau tekanan darahnya diukur. Kemudian banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari petugas sebelum ibu melakukan USG dengan dokter. Itu kenapa? Itu sangat penting untuk mengetahuinya. Nanti jika misalnya berat badan ibu kurang, bisa jadi berpengaruh ke janinnya, bisa jadi janinnya kekurangan energi kronis dan lain sebagainya. Maka sangat penting untuk melakukan penapisan awal atau menanyakan kondisi, mencek kesehatan ibu karena akan berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Nah, sekian pembahasan mengenai apa saja yang harus kita tanyakan saat USG. Nah, sekarang ibu-ibu sudah memiliki daftar-daftar pertanyaan. Nanti saya pas USG di usia kehamilan misalnya 7 bulan, apakah ada kelainan dok? Tanyakan apakah plasentanya aman, air ketubannya cukup. Jadi kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat berguna untuk kondisi kita dan janinnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.